Geramnya ayah AT siswa dipukul Brimob pakai helm. Datangi asrama Brimob tak ada yang ngaku. Kematian remaja AT pada Kamis, 19 Februari 2026, sempat membuat sang ayah Rijik Tawakal merasa janggal. Rijik Tawakal mengaku awalnya mendapat informasi bahwa putranya dilarikan ke rumah sakit karena mengalami kecelakaan, bukan dianiaya oknum Brimob. Peristiwa itu terjadi pada Kamis, 19 Februari 2026, pagi. Kala itu, Rijik hendak mandi untuk berangkat bekerja. Dalam kesehariannya, ayah 4 anak tersebut menghidupi keluarganya dengan menjadi sopir angkutan antar kota di Tual, Maluku. Namun, saat hendak ke kamar mandi, 2 anak lelakinya, NKT dan AT meminta izin untuk pergi ke pusat kota. Kebetulan, hari itu mereka sedang libur sekolah karena bertepatan dengan awal bulan Ramadan 2026. Rijik sempat tidak memberikan izin kepada anak-anaknya. Sebab, jalanan di kota Tual memang selalu ramai setiap Ramadan tiba. Meski demikian, Rijik tak menyampaikan alasannya karena keburu masuk ke kamar mandi. Larangan itu kemudian tak digubris oleh 2 anaknya. 2 anak itu tetap keluar mengendarai sepeda motor menuju ke pusat kota. Tak berselang lama, NKT pulang ke rumah dalam kondisi terluka. Dia mengaku bahwa adiknya, AT dipukul oleh anggota Brimob. Tangannya sakit. Dia juga bilang AT dipukul Brimob. Saya kaget, tetapi awalnya mengira hanya dipukul biasa, kata Rijik, dilansir dari Kompas.com, Minggu, 22 Februari 2026. Mendengar kabar tersebut, Rijik segera bergegas ke lokasi kejadian yang ternyata jaraknya hanya 1 km dari rumahnya. Di sana, Rijik tidak menemukan AT. Dia hanya melihat mobil polisi lalu lintas dan darah berceceran di mana-mana. Rasa cemas pun muncul. Pria itu kemudian segera mencari tahu kondisi dan keberadaan sang anak. Setelah mencari tahu, Rijik mendapat informasi bahwa anaknya telah dibawa ke rumah sakit. Setibanya di rumah sakit, Rijik mendapati bahwa anaknya tak sadarkan diri. Wajah putranya itu penuh dengan darah. Rijik juga sempat mendapat informasi bahwa anaknya tertabrak mobil polisi. Namun, informasi itu tidak bisa dibenarkan karena polisi yang membawa anaknya sudah meninggalkan rumah sakit. Merasa ada kejanggalan, Rijik dan NKT mendatangi asrama Brimob. Mereka hendak menanyakan kronologi dan penyebab luka pada AT. Sayangnya, tak ada petugas yang mengaku. NKT akhirnya mengenali wajah pelaku dan menunjuknya. Dia adalah MS yang berpangkat Bribda. Bribda MS sempat menyangkal tuduhan tersebut. Merasa tidak mendapat jawaban apa-apa, Rijik menyuruh anak tertuanya ke lokasi kejadian. Di sana NKT menemukan bagian helm baja yang diduga digunakan untuk memukul adiknya. Menurut Rijik, AT dipukul di bagian wajah saat mengendarai sepeda motornya. Pukulan itu menyebabkan korban pusing dan limbung. Remaja itu jatuh dari sepeda motornya. Kepalanya menghantam aspal. Sepeda motor yang dikendarai AT akhirnya melaju tanpa kendali dan menabrak NKT yang berada di depannya. Mendapat dorongan yang tidak terduga, TKT terjadi kesemak-semak di sisi kiri jalan hingga sikunya terkilir. Kepala rumah tangga itu kini menuntut keadilan dan transparansi. Apalagi, Rijik harus kehilangan anak laki-lakinya. AT dinyatakan meninggal dunia akibat luka yang dialaminya. Remaja itu hanya bertahan 6 jam setelah terluka. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.